Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Soleh Afandi dari UT Jember dengan NIM 0576147773. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas yang kedua, yaitu perintah-perintah yang ada di command prompt. Ada sekitar 20 perintah yang ada di tugas kali ini. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu cd atau change directory. Kita buka command prompt dulu, kita ketik cmd run as administrator. Nah, jadi di sini untuk berpindah-pindah directory. Contoh, misalkan kita di D aja ya, jangan di C. Di D itu ada apa saja? Kita pakai, saya ulang ya, kita masuk ke D aja. Di D itu ada directory apa saja. Nanti untuk simulasi pindah-pindah tempatnya biar enak. Kalau di C gak enak. Contohnya di D, untuk mengetahui directory yang ada di D, kita ketik dir. Nah, di sini ada directory data titip kuliah master MTS SMK. Coba kita ke directory kuliah. Caranya cd kuliah. Nah, kita sekarang berada di directory kuliah. Untuk kembali ke D, keluar dari directory itu, cukup cd.2 gitu ya. Kita kembali C. Terus yang kedua yaitu cls. CLS itu singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Maksudnya di layar CMD itu ya, di layar black screen. Seperti ini. CLS, enter, bersih dia. Yang ketiga CLS garing tanda tanya. CLS garing tanda tanya, enter. Nah, CLS garing tanda tanya ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Jadi garing tanda tanya itu mengartikan bahwasanya itu bantuan atau maksud daripada perintah di depannya. Memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Ya, seperti ini. Yang keempat adalah dir. Tadi sudah tak contohkan dir. Kalau dir aja itu akan menampilkan semua directory yang ada di sistem 32 ini. Karena di sini ada dir garing tanda tanya, maka ini hampir sama dengan di atasnya dengan CLS garing tanda tanya, yaitu ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Dir itu directory. Memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Maksudnya lebih banyak daripada ini. Kalau kita enter, nah seperti ini, kontennya banyak banget. Jadi display a list of file and subdirectories in a directory. Jadi seperti itu.
Kita CLS dulu ya. Selanjutnya kita menuju ke tahap selanjutnya, IP config. IP config. IP config itu perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config. Oh ini ya. IP config. Perintah IP config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan nama waktu. Ya ini ya, seperti ini. Ya maksudnya IP konfigurasinya Windows ini ditampilkan dengan kita mengetikkan IP config, tapi masih terbatas. Selanjutnya, ketika kita perintah dengan IP config all, nah ini semua data konfigurasi daripada Windows ini ditampilkan. Seterusnya yaitu IP config garing tanda tanya. Kita clear dulu. IP config garing tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari IP config. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Contoh di sini ada examples IP config tadi sudah kita bahas, IP config all. Terus nanti akan kita release terus renew terus dan lain sebagainya. Kita teruskan. Oke, nah sekarang release IP config /release. Nah, perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua setting IP address. Jadi internet itu kan, komputer kita kan dapat IP dari si gateway, dari si modem, ya kan? Ketika perintah ini IP config release, maka nanti komputer kita akan off wifi-nya, seperti ngerestart lah, seperti ini. Langsung kita coba. Kita perhatikan di sini. Oh, sorry ya. IP config release, ini salah ya. Release. Nah, coba kita perhatikan. Nah, di sini dia tidak aktif dan dia mengulang. Nah, jadi konfigurasi ini wifi, nah dia terus nyambung lagi seperti itu. Terus selanjutnya IP config renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil data koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasikan dengan DHCP. Nah, untuk IP config selanjutnya renew. Nah, kita kan sudah ini ya, sudah baru tadi, sudah apa maksudnya, sudah di restart tadi dengan release, maka ini di sini ya seperti itulah. Jadi IP config untuk IP config,
Mana wes. Resolve itu fungsinya adalah digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama semua adapter jaringan, di mana spesifik. Oke, selanjutnya ipconfig display DNS. ipconfig display DNS. Kegunaannya untuk apa? Menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita tes. Nah, ini seperti ini ya, seperti chase ya. Apa yang pernah kita buka di sini akan ditampilkan oleh si display DNS ini tadi. Jadi DNS ini menampilkan semacam apa ya, chase-nya apa yang pernah kita buka di browser seperti itu. Terus selanjutnya ipconfig flash DNS. Nah, ini kebalikannya, mereset DNS cache. Kalau ini kita ketik ipconfig flash DNS, ini nanti semua akan kosong. Nah, dia successful, cache-nya di kosong ya. Kalau kita cari lagi, display lagi, nah kan terisi dia. Jadi cache yang tadi ditampilkan banyak di sini itu dihapus dengan flash ipconfig flash DNS. Selanjutnya, ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. ipconfig register DNS. Registration of the DNS resource record for all adapter of this computer has been initiated. Any error will be reported in the event view in 15 minutes. Jadi ini sudah diregistrasi oleh semua adapternya dan akan diberitahu jika ada error dalam waktu kurang lebih 15 menit. Selanjutnya ping-nya. Selanjutnya adalah ping. Ping ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ping yang seperti ini. Ping. Nah, ini ping. Ada ping min T, min A, min N, min L, F, dan lain sebagainya. Ping biasanya untuk mengetes ini ya, mengetes koneksi ya. Contoh kita ping google.com. Nah, seperti itu ya. Jadi dia ini nyambung, terkoneksi dengan si IP-nya si Google ya. Biasanya kalau TTL ini masuk ya, TTL itu masuk, setahu saya seperti itu, bukan loss. Kalau loss dia biasanya enggak ini lossnya 6%, berkaitan dengan internet ya, jaringan. Terus apa ya,
Setelah ping apa, saya lupa ya. Setelah ping net start. Net start di sini. Net start menampilkan informasi koneksi jaringan yang aktif, port yang digunakan, dan statistik protokol. Di sini net start ya. Nah ini ya tadi ping ya. TTL itu time to live. Ada ping terus menerus ya. Kalau minta itu terus menerus ya, harus ditutup nanti. Ctrl C biasanya harus ditutup dan buka lagi. Net start ya. Selanjutnya net start. Net start adalah di sini menurut panduannya, net start itu digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer, dari sana ke komputer sini yang sedang dipakai. Pada prinsipnya net start sama dengan task manager ya. Task manager apapun yang berjalan di komputer atau di laptopnya kita itu ditampilkan di sini di net start, tapi ini jaringan. Mari kita coba net start. Nah, ada protokol di sini, protokol TCP, lokal address-nya ini ya, 12 sekian. Ini nama komputer saya ya. Ini statusnya, dia baca koneksi yang aktif di komputer saya. Tidak banyak ya. Nah di sini ada proto itu protokol ya, perdagangan kayak TCP. Terus lokal address-nya ini port ya, port dari komputer Anda. Terus ada origin address, kalau ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh lokal address. Terus state itu ada macam-macam. Di sini kita ada team wide dan established. Artinya apa? Kalau established itu koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Kalau team wide itu sedang menunggu koneksi. Nah, di sini ada net start min A ya, net start min A. Sementara kita tunggu dulu. Ya, di sini saya buka WhatsApp ya. Ada WhatsApp di belakang, sedang berjalan dia. Nanti kalau ada WA dia masuk otomatis. Jadi di sini dia terbaca WhatsApp-nya, chat WhatsApp. Lanjut. Apa tadi selanjutnya? Net start A. Net start min A. Untuk net start A ini menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Semua koneksi. Tadi itu ya ditampilkan lagi. Kita tunggu. Kalau E menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang terima. Macam-macam ya, nanti kita karena ini waktunya
terbatas ya, jadi langsung ke ininya aja. Di sini ndak detail seperti ini ya, perintahnya ndak detail seperti itu, hanya net start seperti itu. Terus mana net start, tracer. Gunanya tracer adalah di sini mana tracer? Ini masih net start ya. Nah, di sini tracer menggunakan tracer dan ping tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol echo request ke tujuan dengan nilai time to live TTL itu tadi ya, yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface route antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi seperti bisa menekan nama ISP, melihat semua route. Nah, seperti ini. Contohnya kalau keluar seperti ini. Nah, seperti ini. Option. Maximum hops, time out, anyway time out. Selanjutnya pet ping. Ini hampir sama dengan ping ya. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Berikut ini adalah parameter yang dapat Anda gunakan untuk command ping. Jadi ping min n seperti itu. Min h min w. Terserah. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Ini router kita kan cuma satu, jadi ya kita coba aja. Ping min n. Nah, target IP address must be specific. Specific router. Oke, selanjutnya ping sudah ya. Ping NS lookup digunakan untuk NS lookup. Ungno di sini bukan error ya. Ungno ini dari si router itu tidak mengirimkan nama hostnya, tapi internet stabil, tidak ada masalah sebenarnya. Itu cuma ungno gitu, tidak ini. Digunakan untuk melihat informasi DNS seperti IP dari satu domain atau sebaliknya. Tidak ada masalah. Nah, ini caranya. Di sini coba ada enggak? Coba kita lihat di sini. Ada di petunjuk itu. Di petunjuknya NS net SH. Setting sudah.
ini NSLook ya, sama ya di sini. Di sini juga UNO, tapi ada addressnya di sini ada. Ini saya tidak ada karena ya tidak diberikan sama si routernya. Ya tidak masalah. Kalau kita coba ya untuk NSLookup itu adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Oke, coba kita NSLookup google.com. Nah, ini kan kelihatan. Kalau tadi kan defaultnya UNO. Di sini servernya google.com, addressnya ini, address ya. Google.com cannot find NSLookup no response from server. Jadi servernya Google nggak mau. Name for fast. Ya, ini tahun berapa? Perintah NSLookup. Selanjutnya bagian ke-10, analisis dan konfigurasi TCP dengan NetSH dan root. NetSH untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan, atau beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, VNS, firewall, dan banyak hal lainnya. Perintah yang selanjutnya ini kita kuat dulu ya, kuat kembali. Kalau nggak kuat dia nggak bisa jalan. NetSH Nah, di sini contohnya NetSH. Coba kita buka terbesar ya. Kita kuat dulu NetSH ini ya. NetSH itu seperti ini. Untuk nggak kelihatan trace. Jadi NetSH itu ya seperti ini ya. Kalau kita masuk ke WLAN di sini, dia bisa ngatur ya, ada delete, connect, update, disconnect, dan export help, seperti itu ya. Report issues, set, show, start, stop. Wah, powerful ya NetSH ini. Selanjutnya NetSH root dengan root.
dengan root. Jadi NetSH itu ini ya, untuk mengubah IP address Anda saat ini ketika NetSH ya, NetSH IP set address name, nama koneksinya static IP address subnet mask default gateway. Wow, bisa ya. Kalau saya biasanya lewat sini, lewat ini. Kalau saya biasanya lewat sini. Di mana ya? Di Ethernet ya kalau nggak salah. Nah di sini. Koneksi ini. Oke, selanjutnya root. Perintah root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikut merupakan contoh penggunaan root print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Ketika root print di CMD maka akan keluar informasi seperti pada gambar berikut. Root print ya. Kita coba root print ya. Root. Kita CLS dulu. Root print ini ya. Nah seperti ini. Active root net mask gateway 1.1. Ini kalau dibuka di di Google itu langsung masuk ke itu, ke router. Ini punya laptop saya yang ini interface ini seperti itu. Yang atas sendiri ya, destination ya, seperti itu. Pengaturan IP ini semua. Di sini ada interface listnya, ada Realtek, WiFi. Ini adapter yang terinstall ya di sini. Terus ini IP 6-nya. Oh ya, ini tabel IP 4, ini tabel IP 6-nya. Oke. Udah itu aja untuk root print. Selanjutnya adalah net.
net itu terakhir. Oh ya, net perintah serbaguna untuk mengelola user, service, dan network share. Contoh net user, net start, net share. Kalau di petunjuknya net, ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Perintah net view digunakan untuk melihat komputer. Kita coba ya. Net view. Mana view di view ini, net view, sistem error. Ada variabel yang tidak ada. Net config ya, coba kita cari lagi di sini. Net time, perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Net time, menyinkronkan waktu ya. Berharap as available is tipping that help. So anu ya, cari bantuan net user, net user. Nah, ini ya administratornya ini. Oke, dokumen complete successful. Sudah selesai. Jadi itu perintah yang itu tadi, perintah yang terakhir dari command prompt. Jujur tidak semuanya saya paham betul, mulai dari apa tadi, dari sini, dari net start di sini tidak begitu paham saya, dari 14 ini sampai 20, karena baru kali ini kita mengenalnya. Kalau untuk ke atas insyaallah sampai 13 insyaallah sering dipakai gitu, jadi sering dipakai. Nah di sini ini naskahnya. Jadi kesimpulan saya dari 14 sampai 20 itu tidak begitu memahami, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah yang dari 14 ke sini sampai ke bawah. Jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci, hanya berdasarkan apa namanya, dari membaca panduan tok, tidak begitu paham betul. Kalau selain itu insyaallah sering digunakan ya, seperti ping, config ini, flash DNS ini masih kadang-kadang dipakai seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.